Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Taib, kita kembali bertemu di Ulumul Quran ya taliban, di Ulumul Qurani, dan walhamdulillah pada pekan yang lalu atau pertemuan kita yang sebelumnya ya, kita telah sampai tentang analisis i'tirad, sanggahan-sanggahan yakni sikap Abdullah bin Mas'udin terhadap mushaf yang ditetapkan Khalifah Ats-Tsalitsah, Al-Khalifah Ats-Tsalits Utsman radhiyallahu taala anhu, di mana sikap Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tercermin di 3 poin ya, 3 poinnya talibat. Perhatikan, ini penting sekali karena syubhat, kesamaran, serangan terhadap Al-Qur'an terkadang dengan membenturkan hal-hal ini. Jadi kita juga sudah bisa memahaminya, meskipun misalnya kalau menjelaskan barangkali nanti ada kurang gitu. Misalnya gini, kita ditanya seseorang tentang masalah seperti ini, ada dia belajar begitu kan. Tapi paling tidak kita enggak kena syubhat. Kita tahu masalah itu udah jawabannya. Meskipun dalam menjelaskan ulang kepada orang lain ya, bisa jadi sebagian siswi ya mungkin bisa jadi dia menjelaskan ulang kepada orang lain tidak sesempurna apa yang dia pahami gitu. Terkadang orang paham tapi menyampaikannya ke orang dia belum bisa gitu. Tapi paling tidak pula kena syubhat. Yang pertama, sikap Abdullah bin Mas'udin tauliyatuz Zaid bin Thabit dunah, sudah kita jelaskan ya. Kemudian juga ada yang kedua, syuhuduhul arad al-akhirah 'ala nabi ya, beliau menyaksikan Al-Qur'an itu ditampakkan atau dipaparkan ya, paparan yang terakhir kepada Nabi SAW. Yang ketiga ya, mauqifuhu min itsbatil, yani ini yang mauqifuhu min itsbatil ma'uwidzat min mushaf. Yang kedua, yang ketiga inkaruhu tahrik al-masahib allati la tuwafiqul mushaf al-Utsmani. Dan yang pengingkaran beliau terhadap mushaf, masahib yang lainnya yang di tangan para sahabat yang tidak sesuai dengan mushaf Utsmani. Baik. Oke, sekarang kita ambil jawaban atas sikap Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini poin-poinnya ya, nanti diringkas. Pertama, Abdullah bin Mas'ud mengingkari kenapa Zaid diutamakan ya, tanpa melibatkan Abdullah bin Mas'ud, di mana Abdullah bin Mas'ud itu menyaksikan paparan terakhir Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya, qaddima Zaidun alaihi li'anna an-nabiyya i'tamanahu ala kitabatil wahyi. Zaid didahulukan atas Abdullah bin Mas'ud karena Nabi SAW telah mempercayainya untuk menulis wahyu. Wa hadhihi khaslatun, sifat ini takfi wahdaha li taqdimi Zaid, cukup ya secara menyendiri untuk mendahulukan Zaid atas selainnya, termasuk diantaranya Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Kaifa waqad jama'al Qur'ana wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam hayyun. Bagaimana tidak ya, bagaimana tidak dipercaya ya
Zaid ini telah mengumpulkan Al-Quran sedangkan Nabi di saat itu masih hidup. Jadi dia hujjah ini. Zaid, penunjukan Zaid ini adalah yakni sesuai dengan prestasi atau yakni tugas yang dia emban di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi ini cukup untuk yakni menjawab ya sikap Abdullah bin Mas'ud tentang dipilihnya Zaid bin Thabit ya di dalam mengumpulkan Al-Quran di masa Utsman bin Affan. Padahal sebelumnya juga di zaman Abu Bakar dan zaman yakni Abu Bakar juga kan dan Umar ya, Zaid juga mendapat kepercayaan untuk mengumpulkan wahyu, dan di saat itu Abdullah bin Mas'ud tidak menentangnya ya. Cuma bedanya kenapa kali ini tentang, udah kita jelaskan ya, karena di saat ini ditetapkan dengan satu mushaf. Adapun di masa Abu Bakar dan Umar, meskipun Zaid terlibat dalam mengumpulkan Al-Quran, tetapi kan Al-Quran tidak ditetapkan dengan satu metode, dengan satu tulisan atau khat tertentu. Tidak dibiarkan bagaimana ada di tangan sahabat. Bahasa apa yang ada di situ? Tentu ya bahasa Arab, yakni dari berbagai suku ya, ada bahasanya Quraisy ya dan lain sebagainya dikumpulkan. Maka Abdullah bin Mas'ud tidak ada masalah seperti itu. Nah, di saat ditetapkan dia harus dengan satu ketetapan dalam rangka menyatukan kaum muslimin di kemudian hari ya, karena kan kaum muslimin ini enggak hanya dari bangsa Arab setelah penaklukan yakni beberapa wilayah semasa sahabat itu ya Taliban. Taib. Itu untuk poin yang pertama jawabannya ya. Poin yang kedua, kita lihat ya, masalahnya apa? Aktif sedikit ya Taliban. Ya Nurul, apa poin yang kedua permasalahannya? Coba sebutkan. Biar jangan ada yang apa ya Nurul, ya Ainus Safiyah. Sanggahan Abdullah bin Mas'ud yang kedua apa? Apa nago? Mana ini orangnya ini? Ya Ardea Pramesti. Apa sanggahan sikap Abdullah bin Mas'ud yang kedua? Lihat catatan kalian itu tentang masalah sikap beliau dalam penetapan muawwidhataini fil mushaf, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kita lihat jawabannya terhadap sikap yang kedua ini ya. Nanti ringkas itu ya, ringkas ya. Nah ini dia nomor 5. Wa amma sya'nul muawwidhataini, ini untuk jawaban sikap Abdullah bin Mas'ud yang kedua ya. Wa amma sya'nul muawwidhataini fa inna bana Mas'udin lam yajhad an takuna mimma anzalahu Allah wa inna ma hasiba annahuma du'aun uhiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun urusan muawwidhataini qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas, maka sesungguhnya Abdullah Mas'ud tidak secara langsung mengingkari bahwasanya muawwidhataini itu ya tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah pengingkaran itu bukan berarti itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja Abdullah bin Mas'ud mengakui bahwasanya qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas turun dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dalam ijtihad beliau ya, itu termasuk dalam doa yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan masuk dalam kategori surat itu. Berarti adalah masalah ijtihad saja ini. Ya.
Misalnya ada mengatakan Abdullah bin Mas'ud mengingkari qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas ada di dalam Al-Qur'an. Apa jawabannya? Jawabannya adalah tidak secara mutlak. Abdullah bin Mas'ud memang mengingkari itu bagian dari Al-Qur'an, tetapi Abdullah bin Mas'ud tidak sama sekali menetapkan atau mengingkari bahwasanya kedua surat tersebut tidak turun dari Allah, tak. Padahal beliau mengakui bahwasanya itu adalah wahyu, hanya saja berdasarkan ijtihad hanya dimasukkan dalam kategori doa, itu saja dia, ya. Jadi di sini tidak serta-merta pengingkaran beliau bahwasanya qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas masuk dalam kategori Al-Qur'an, ya. Tidak bisa dipahami bahwasanya Abdullah bin Mas'ud juga mengingkari bahwasanya itu bukan wahyu, ya. Sehingga barang siapa yang memahami seperti itu maka sungguh dia keliru. Abdullah bin Mas'ud tetap memahami itu sebagai wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, tapi letaknya yang beliau kurang sependapat dengan para sahabat yang lain, ya. Tetapi titik persamaan beliau radhiyallahu taala anhu dengan sahabat yang lain ada apa itu? Mereka semua sepakat qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas adalah bagian dari wahyu, ya. Paham ini, ya? Kemudian sikap beliau yang terakhir, ya talibat, tentang inkaruhu, inkar Abdullah bin Mas'ud tentang dihilangkannya atau ibaratnya dibakar mushaf, yang tidak sesuai dengan mushaf yang telah ditetapkan Al-Utsman, ya. Kita lihat jawabannya, ya. Baik, kita lihat poinnya. Ini masih Muawwidzatain. Nih, yang 6, ya. Nih. Wa amma qadiyatu tahriqil masahif ghairul mushaf al-Utsmani. Perhatikan di sini poinnya, ya. Artinya kan dijawab nih satu-satu sikapnya Abdullah bin Mas'ud itu. Adapun permasalahan dibakarnya mushaf-mushaf selain mushaf al-Utsmani, mushaf yang ditetapkan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu, fa inna imtina'i Ibni Mas'udin an taslimi mushafihi. Fa inna imtina'i Ibni Mas'udin an taslimi mushafihi wa amrihi an-nas bi ikhfa'i masahifihim allati nasakhuha li anfusihim qabla al-mushaf al-imam fa huwa natijatu mutasawwaratun li mauqifil mutaqaddim syarhuhu min sani'i Utsman. Taib. Kenapa diingkari, ya kan begitu, ya? Pengingkaran beliau, ya. Oleh karena itu adapun permasalahan dibakarnya mushaf-mushaf yang ada di tangan para sahabat selain mushaf yang telah ditetapkan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu dan disepakati oleh sahabat mayoritas dan seluruh sahabat yang lain, kan yang menyendiri sini siapa? Abdullah bin Mas'ud, kan gitu. Maka ketidakrelaan Abdullah bin Mas'ud untuk menyerahkan mushafnya untuk dibakar ini maksudnya, dan beliau juga memerintahkan sebagian sahabat untuk menyimpan mushaf-mushaf yang ada di tangan mereka yang dahulu mereka tulis untuk mereka sendiri sebelum adanya mushaf Utsman bin Affan. Begini dia, anakku, Ustadz kan pernah menyuruh antunna untuk ini, ya, untuk masalah ini biar mudah memahaminya. Ustadz kan 2 pekan atau 3 pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu kan Ustadz diktekan supaya kalian meringkas, ya kan? Kalian meringkas. Baik. Nah, hasil ringkasan kalian itu kan sejumlah kalian itu. Kalau seandainya berapa jumlah kalian, aku? 30, 35 kan? 35, ya. Baik, supaya mudah memahami ini. Baik. Begitu saya diktekan, tentu yang muncul nanti berapa model? Berapa model?
Hasil ringkasan tulisan itu berapa model jadinya? 35 model lah. Nah, itu dia. 35 model. Sudah? Lalu Ustadz tetapkan satu model sebagai standar misalnya. Oh, ini udah bagus, luar biasa. Ini standarnya, nilainya 100, kan gitu. Nah, sebagian dari kalian nggak ini, kan gitu. Nggak terima misalnya lah ya. Artinya kurang nyaman. Kenapa? Tulisanku kok ini hasil karya sendiri, atau ibaratnya adalah tulisanku sendiri. Sebagian dari kalian tetap di atas itu dan kalian ikuti model yang kalian buat. Ini seperti ini kasusnya. Ya, sebagian dari kalian mengikutinya. Kenapa? Karena ini sudah sebuah kesepakatan. Sebagiannya lagi, misalnya dia tetap masih mengikuti tulisannya. Ya, kenapa? Masing-masing orang ya punya gaya tersendiri misalnya. Ya, meski ya ini kira-kira seperti gambarannya. Ya, oleh karena itu sikap pengingkaran Abdullah bin Mas'ud ini, ya, dan beliau juga tidak mau menyerahkan mushaf yang ada di tangannya. Dan manusia juga beliau juga perintahkan para sahabat yang lain untuk menyembunyikan atau menyimpan mushaf-mushaf yang dahulu mereka tulis untuk diri mereka sendiri sebelum muncul atau ditulisnya mushaf Utsman bin Affan. Sikap yang seperti ini adalah natijatun, hasil dampak dari gambaran terhadap sikap beliau yang terdahulu dari apa yang telah dilakukan oleh Utsman. Itu saja ini. Kenapa diingkarinya? Itu terjadi pada poin yang pertama. Ya. Kenapa Abdullah bin Mas'ud itu mengingkari mushaf yang tidak sesuai dengan khat atau tulisan mushaf Utsmani, yang tentunya di tangan para sahabat kan berbeda-beda kan gitu ya. Artinya adalah berbagai bentuk qiraat, di situ ada qiraat kan gitu ya. Nah, kenapa beliau kemudian kan itu diperintahkan dibakar ya, supaya menyatukan kaum muslimin di kemudian hari. Kalaupun ada yang ingin menulis ulang Al-Quran, nggak seperti sekarang ada fotokopi mudah, udah ada standar bakunya begitu ya. Kalau bahasa kita ejaan yang disempurnakan, kalau di Indonesia misalnya sudah taib. Nah, kenapa Abdullah bin Mas'ud mengingkarinya? Itu hasil dari sikap poin nomor 1. Pengingkaran ditetapkannya Zaid bin Sabit sebagai penulis Al-Quran. Dan kenapa diingkari? Padahal di zaman Abu Bakar dan Utsman juga Zaid bin Sabit itu juga diutus, karena pada zaman Abu Bakar dan Utsman belum ditetapkan dengan satu model. Adapun di zaman Utsman ini, Abu Bakar dan Umar tadi, kemudian di zaman Utsman ditetapkan satu model. Itu yang diingkarinya, ya. Itu yang diingkarinya. Atas dasar apalah kenapa harus ditetapkan yang seperti ini, padahal di zaman Rasulullah juga yakni mushaf itu sudah seperti ini tulisannya, ada bacaan seperti ini, khatnya seperti ini. Kenapa harus sekarang ditetapkan, ya? Sehingga apa-apa yang dahulu ada pada zaman Abu Bakar, ada pada zaman Utsman, ya, kemudian di zaman ini Umar, ya, kemudian di zaman Utsman ini, kenapa mesti dibakar, ya? Kenapa dibakar? Itu jadi yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud adalah sikapnya yang muncul dari poin nomor 1 dan juga tentunya poin nomor 2, ya, poin nomor 2. Jadi inilah poin-poin yang sudah kita jawab, ya. Pengingkarannya terhadap Zaid sudah kita jawab, kemudian adanya Muawwidatan juga sudah kita jawab. Kemudian yang terakhir adalah masalah sikap beliau pengingkaran terhadap dibakarnya mushaf yang lain, itu juga telah kita jawab. Jadi semuanya gambarannya sudah ada pada kita masing-masing, sehingga ini tidak menjadi syubhat di kemudian hari bagi orang-orang yang ingin merusak Islam dari dalam, ya, dari dalam, yang mereka memang kerjanya mencari-cari celah, ya, letak-letak ikhtilaf, perselisihan itu diekspos, diangkat, dibesar-besarkan dan dibumbui, ditambah-tambah. Akhirnya bagi orang yang tidak berilmu, dia terkecoh, kena syubhat dan lain sebagainya. Baik, selesai ya. Ustaz hanya ambil poin-poinnya saja. Sekarang kita akan masuk kepada tartibul Quran. Nah, kalian kan menghafal Al-Quran nih. Yang jadi poin di sini adalah masalah tartib ayat,
tertib surat dan juga nanti masalah pemutusan ya, masalah pembuatan ayat itu sendiri ya. Ya, kenapa surat Al-Fatihah itu dibuat 7 ayat, kemudian Al-Baqarah 200 sekian misalnya kan gitu ya. Menetapkan ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga itu bagaimana? Nah, ini juga yang akan kita bahas di sini. Pembahasan yang pertama, tartibul ayat fis suwar. Ya, urutan ayat di dalam surat. Ya. Tartibul ayati kama hiya fil mushaf fi kulli suratin tauqifiyun. Talaqahu an-nasu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yajtahid ahadun bi ra'yihi fi wad'i ayatin fi mawdi'in ma minal Qur'ani min ghairi sama'in min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Urutan ayat-ayat sebagaimana keadaannya di dalam mushaf di setiap surat namanya itu tauqifi. Yang kita maksud dengan tauqifi adalah terhenti kepada dalil ya, dia terhenti kepada dalilun, di mana para sahabat mengambilnya atau mengambil urutan ini langsung dari Rasulullah SAW dan tidak ada satu orang sahabat pun yang berijtihad dengan pendapatnya di dalam meletakkan satu ayat di satu tempat yang ada dari Al-Quran ya, selain apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Ya, artinya adalah meletakkan ayat ini di surat ini, ayat ini di sini, itu semua didengar dari Rasulullah SAW. Ya, kita ambil satu dalil begini. Ini dalilnya mana? Misalnya ini haditsu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma qala qultu li Utsman ibni Affan walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Aku berkata kepada Utsman ibni Affan, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, dan orang-orang yang diwafatkan dari kalian dan meninggalkan yakni istri-istri kan gitu. Qala, maka Abdullah mengatakan qad nasakhat hal ayah ukhra, ayat ini telah dihilangkan atau dimansukh oleh ayat yang lain. Artinya sudah termansukh ya, nasikh dan mansukh kan sudah antum pelajari di usulul fikih. Falima taktubuha, lalu untuk apa engkau menulisnya? Au tada'uha, atau kenapa engkau masih membiarkannya bagian dari Al-Quran padahal sudah dihapus ayat yang lain kan gitu. Ibaratnya adalah kalau sudah dihapus ya sudahlah, yang ditulis harusnya yang menghapusnya, bukan pula yang diikutkan yang telah dihapus. Ini kan ijtihad Abdullah bin Az-Zubair. Tapi apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Ini kan Az-Zubair ya. Az-Zubair adalah itu semasa dengan yakni sama dengan Utsman bin Affan, pembesar sahabat. Abdullah putranya kan gitu, putra Zubair. Ya ibna akhi, wahai anak, wahai putra saudaraku, la ughayyiru syai'an minhu min makanihi, sungguh aku tidak akan merubah sedikit pun dari Al-Qur'an ini ya, dari posisinya. Meskipun sudah dimansukh, sudah dihilangkan, tetapi ayat ini masih berada, harus tetapkan di situ. Kenapa? Ya, kalau seandainya hal itu sudah dimansukh dan tidak diletakkan lagi, tentu pada zaman Rasulullah akan diketahui. Tatkala Rasulullah wafat, ayat itu tetap di tempatnya, menunjukkan bahwasanya ini bagian dari tauqifi, sehingga tidak bisa setelah itu manusia berijtihad untuk meletakkan ayat ini di sini, ayat ini di situ dan lain sebagainya. Ya. Terus panjang sekali, ini catatan kakinya yang panjang ya. Paham ya? Jadi masalah tertib ayat itu tauqifi.
Ya, jadi kita nggak bisa menanyakan kenapa sih ayat ini ada di sini, kenapa nggak diletakkan di sana saja, kan gitu ya. Maka tentu jawabannya karena itu adalah ketetapan dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, selesai kita mengetahui urutan ayat. Nah, sekarang urutan surat bagaimana? Ada dua pendapat di sini. Yang pertama tauqifiyah, ya, tauqifiyah tentu berdasarkan dalil ya, bukan hasil ijtihad. Wa hina jama'ahu Abu Bakar Utsman kana jam'uhu ala tartib alladhi taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi nas. Wa huwa kama huwa fi masahifil muslimin min ladun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran, begitu juga Utsman mengumpulkan Al-Quran, maka pengumpulan Abu Bakar dan Utsman tersebut berada di atas urutan, ya, yang Rasulullah tinggalkan padanya para sahabat, ya, yaitu sebagaimana di mushaf muslimin yang berada dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa sebagian sahabat wara ba'du ashabi hadzal qaul, yakni sebagian sebagian yang berpendapat seperti ini, ya, yakni mereka yakni yang memilih pendapat seperti ini, mereka berpendapat anna i'tiqada kaunil Qur'an mutawatiran yaqtadi an yakuna mutawatiran hatta fi tartibi suwarihi, bahwasanya keyakinan Al-Quran itu datang secara mutawatir, ya, nggak pula ada ayat yang sifatnya itu ahad, ya, artinya sifatnya Al-Quran itu hanya sebagian sahabat yang tahu, satu orang sahabat, enggak, Al-Quran ini mutawatir dia, ya, tadi an yakuna, maka konsekuensinya juga bahwasanya urutan surat juga harus mutawatir. Ini pendapat pertama dan hujjahnya. Pendapat yang kedua ijtihadiyah, dan ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Di antara dalilnya ini, ya, kita ambil yang kedua, atau yang ini agak panjang, ya. Nih, hadis Utsman bin Affan al-Muqaddim yang telah lalu, ya. Lihat di halaman berapa di sini, ya. 124. Hadisnya juga panjang itu. Di dalamnya, ya, as-sarihun, jelas sekali annahu lam yakun lahum tauqif an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wad'i suwar, ya, jelas dan nyata bahwasanya, ya, tidak ada pada sahabat itu, ya, tauqifun an Rasulillah, panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan surat, ya. Oleh karena itu, yakni beliau, yakni Utsman, berijtihad dalam meletakkan surat Bara'ah dan surat Al-Anfal. Bara'ah ini adalah surat At-Taubah, ya, At-Taubah. Kemudian ini juga al-ma'ruf inda ahli ilmi anna masahib sahabah kanat takhtalif fi tartibiha. Telah diketahui di kalangan ahli ilmi bahwasanya mushafnya para sahabat itu, ya, itu berbeda-beda urutan suratnya. Yani urutan surat mushaf Ibnu Mas'ud, ya, beda dengan urutan surat mushafnya Ali. Begitu juga urutan surat mushafnya Ubay bin Ka'ab. Wa jami'an ghairu tartibil mushaf Utsman. Kemudian, ya, semuanya ini beda lagi dengan urutan mushafnya Utsmani. Berarti ada 4 misalnya, ini Utsman, ditetapkan Utsman, beda urutan suratnya dengan Ubay, beda Ubay bin Ka'ab, beda dengan Ali bin Abi Thalib, beda dengan Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau dikumpulkan 4 mushaf yang ada di tangan 4 sahabat ini, urutan surat itu beda-beda, kan gitu, ya. Nah, inilah kesimpulan apakah surat itu ijtihad atau masalah tauqifi. Taib, yang mana rajih, yang unggul? Kita ambil pendapat langsung yang unggul. Nih, wa hasil khilafihim tarjihu al-madhhab ats-tsani liquwati dalili wa huwa anna tartib as-suwar kana bi ijtihad min as-sahabah. Ini dia hasilnya, bahwasanya urutan surat tersebut merupakan ijtihadnya dari
sahabat, ya, ijtihadnya sahabat. Nah, masalah meletakkan surat tersebut ini adalah ijtihadnya sahabat. Hanya saja di kemudian hari sudah menjadi ijma' sahabat. Mushaf Utsman itu kan ijma' jadinya, jadi dalil. Sehingga tidak boleh seseorang pada zaman sekarang ini membuat mushaf lalu diurutkannya surat Al-Baqarah dahulu, nanti Al-Fatihah letakkan di sini dan lain sebagainya. Nah, meskipun sebagi urutan surat di mushaf sahabat itu berbeda-beda, tetapi enggak semuanya mereka berbeda. Ada mereka memang sudah sepakat surat tersebut, ya, urutannya seperti surat Al-Fatihah. Itu mushaf mereka itu berada di yang pertama sekali. Ya, nama juga Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, ya. Oleh karena itu dalam masalah ini apa yang sifatnya mereka sudah tahu urutannya, maka mereka letakkan. Adapun kalau misalnya urutannya tidak datang keterangan yang jelas nyata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berijtihad. Tapi ada sebagian yakni surat tersebut sahabat itu telah sepakat urutannya, seperti misalnya Al-Fatihah. Namun hasil dari kesimpulan ini, ya talibat, begitu Utsman bin Affan telah menetapkan mushaf dengan khatnya, dengan tertib suratnya, dan para sahabat mengakuinya, telah terjadilah ijma' dalam masalah seperti itu. Sehingga di kemudian hari tidak boleh bagi setiap muslim untuk mencetak Al-Quran ini, mushaf ini, sesuai dengan yakni yang dia inginkan, ya. Misalnya dia letakkan Al-Baqarah di akhir, kemudian ini di sini dan lain sebagainya. Tidak. Ini menyelisihi apa yang telah ada padanya para pembesar sahabat. Baik, demikian ya talibat. Pada pekan depan biidznillah kita akan ambil bagaimana dengan masalah nama-nama surat, apakah itu yakni ijtihad juga atau tauqifi, telah datang keterangan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalian ringkas apa yang telah Ustaz sampaikan tadi, ya, dengan tulisan yang bagus sehingga bermanfaat di kemudian hari kalian bisa murajaah dengan mudah. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.